Bapak Saudara, saudara semua dengan kemurahan dan kebaikan daripada Tuhan Yesus, kita ada di sini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan Yesus, ya. Dan kita bersyukur dan berterima kasih Bapak Saudara, acara pemberkatan nikah atas Bapak Haposan Ferry Sigetonga dengan Ruslina Sidagan telah berlangsung dengan baik semalam, saudaraku. Sungguh ya saudaraku, gimana ya, saudara kasih, kita dari amplas hanya 15 orang, ya. Sebenarnya ada mobil saudara kasih disediakan saudara untuk jemaat, tapi terpaksa saya batalkan saudara, ya. Saudara kasih, karena tidak ada jemaat yang datang, ya. Saudara kasih, terpujilah Yesus yang besar, amin saudara. Nah, sekarang mula-mula kami pikir gimana caranya, ya saudara kasih, tapi puji Tuhan saudara, saudara kasih gedung itu penuh bahkan sampai keluar saudara. Saudara kasih, para undangan mereka banyak yang hadir saudara, sampai persediaan makanan sampai berkurang 2 kali pesan saudara, ya. Saudara kasih, karena di luar target yang datang, ya saudara kasih. Jadi semua itu karena kemurahan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Mungkin keluarga mereka juga banyak, undangan mereka juga banyak saudara, jadi tertutupi, ya saudara kasih. Kalau saya kan Bapak Gembala berkata, kemana ya jemaat ini, ya saudara kasih, tapi semua yang saya katakan, Tuhan tidak permalukan saudara, Tuhan tidak permalukan saudara kasih, ya. Jikalau kita tidak bekerja, yang lain akan melakukannya, ya. Kalau kita tidak berbuat, Tuhan akan melakukan, orang lain akan menutupinya saudara kasih. Jadi tapi pesan dari Bapak Gembala bagi kita semuanya, karena sebenarnya untuk ini kan udah lama, mulai dari beberapa waktu yang lalu sudah diumumkan bagi kita. Jadi kata lain saudaraku, sebagai kita anggota tubuh Kristus, ya seperti ada jemaat berkata gini, benar, udah sedikit kita, beneran kita berkurang gitu ya. Jadi agak ini, tapi cuma kita ibukan juga, ya saudara kasih. Jadi kalau boleh dengan kasih Tuhan, karena sekali lagi saudara, keluarga yang kekal itu sebenarnya, maaf ya saudara, keluarga yang kekal itu ada keluarga Tuhan, ya saudara. Keluarga itu kita lah nanti yang ketemu di surga, ya saudara kasih, kita lah nanti yang ketemu di surga. Jadi sebenarnya sekali lagi karena hidup ini tabur tuai saudara, ya saudara. Kalau kita lihat Bapak Sintonga, sepanjang dia ada di Binjai, apapun acara kita di amplas ini selalu dia hadir, gak pernah enggak, ya. Apapun acara kita, yang pemberkatan lah, yang pembinaan lah, yang orang meninggal lah, selalu, ya saudara. Jadi memang saudara, taburannya luar biasa. Jadi undangannya itu, kalau kita bisa lihat saudara, ada juga kelompok-kelompok atas yang hadir, ya. Saudara kasih, orang pekan juga datang, ya. Saya pikir hamba Tuhan juga banyak datang, saudara. Kenapa saudara? Karena memang Bapak Sigitonga itu salah satunya orang yang apa? Orang yang ramah, ya. Sehari-hari pun kalau sama kita kan ramah, ya. Saudara, jadi hidup itu dituai, saudara, ya saudara, dia dituai, saudara kasih, ya. Jadi saya lihat di situ tangan Tuhan bekerja, ya sampai semalam saudara, ya salah satu juga yang kita beri hormat sama Tuhan, Bapak Sitohan yang menyediakan tempat bagi kita. Wow saudara, ya tempat itu luas, segar kita di dalam, walau nggak punya AC, tapi karena ruangannya belum besar, saudara kasih ada kipas angin memang dipasangnya, tapi nggak ada yang kepanasan, ya saudara, kan memang ruangan itu segar, ya saudara. Jadi kita sangat bersyukur, dan juga mereka respon menyambut kita sampai kita pulang, karena saya pikir gimana itu nanti tempat ini, gimana kotornya. Saya bilang sama Mak Kris, gimana nanti membersihkan ini, ya gitu ya, karena orang makan udah memang kebiasaan kita orang Batak, ya saudara kasih, makan yang sembarang kan boleh sebenarnya disimpan bagus, kotaknya bias rapi gitu, letakkan bagus kan gitu, ya. Kalau ini enggak, udah berserakan, makan siap makan berserakan begitu, ya. Langsung guys bersemak lagi gereja itu saudara. Saya katakan gimana nanti dibersihkan. Lalu pesan Bapak Gembala itu dibilang sama Pak Kris, katanya udah nggak usah, biarin aja, tinggal paling nanti kotaknya ambil asup simpan, nanti kami buang sendiri. Tapi kita nggak tega saudara. Kita walaupun dibilang Bapak itu seperti itu, saya katakan ya kita harus kerjakan. Makanya sampai pulang semua kita bersihin semua. Salah satu yang paling Pak Kris, paling terakhir kali belakang saudara kasih Pak Kris, makanya katakan ada satu jemaat seperti Pak Kris di aula sini,
ini apa sih akan entah ya, karena dia sebelum kita datang dia sudah di situ dan semua dia kerja, saudara. Di Injil pun seperti itu ya, saudara. Ada anak garis di situ yang menyusun kursi dia, yang menyusun kasih yang kira persembahan dia, segala sesuatunya, saudara. Dia siap, memang itu Tuhan siapkan, memang itu apa namanya itu. Ini pekerjaan Tuhan. Memang Tuhan akan siapkan orang-orang yang telaten ya untuk mengerjakan pekerjaannya Tuhan ya. Saudara, jadi kita bersyukur saudara. Akhirnya Bapak Stone itu dikatakan udah nggak apa-apa, nggak usah dikerjain nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kita tetap kerjain. Saudara, kita selesaikan semuanya dengan baik. Walaupun ada satu kekurangan sedikit aja, saudara kasih mobil pengantin pulang sebelum selesai. Saudara kasih aja ya, saudara kasih. Tapi semua saudara kasih yang tetap akan tertutupi dengan semua yang baik ya, karena mungkin salah informasi atau gimana ya. Nah, saudara kasih dalam nama Kristus, tapi kita bersyukur saudara kasih sekali lagi Bapak saudaraku ya, gimana kita mungkin berkata, ada yang berkata udah kawin 2 kali kok gitu kan. Saya katakan saudara, itu jauh lebih baik daripada berdosa. Amin saudara, itu jauh lebih baik saudara, karena mereka masih muda ya saudara, masih muda saudara. Ya memang sebenarnya ya udah saudara dikasih itu udah besar-besar anak ya udah. Tapi kalau mereka, firman Tuhan juga berkata, kalau mereka tidak bertahan untuk itu, lebih baik untuk mengerjakan pekerjaannya Tuhan. Lebih baik untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, jadi kita sekali lagi saudara, segala kekurangan dan saudara kasih permasalahan, mari kita kerjakan bersama nanti ke depan. Saudara kasih biar kita namanya saudara jemaatnya Tuhan, anggota tubuh Kristus. Sekali lagi saudara, kita anggota tubuh Kristus. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut, ada kuping, saudara. Semua itu terletak dalam tubuh ini. Dengan kata lain, kalau satu jari ini juga sakit, maka seluruh tubuh ini merasakan. Saudara kasih kepala kita juga sakit, saudara. Nah, seperti itu juga. Jadi kalau salah satu jemaat punya persoalan, punya masalah, maka seluruh anggota jemaat harusnya ikut ambil bagian. Itu namanya jemaat. Ya, itu namanya jemaat. Maka dikatakan, ketika kamu dikatakan ya, bergembiralah dengan orang yang bergembira, atau yang bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Dikatakan ya, berdukalah dengan orang berduka. Karena apa saudara? Karena kita satu anggota tubuh Kristus yang gak bisa dipisahkan satu dengan lain. Gak bisa. Kalau dikatakan kita jemaat, maka dikatakan 1 Timotius 3 itu dikatakan ya, sekiranya aku terlambat datang kepadamu. Paulus berkata kepada saudara kasih Timotius, sekiranya aku terlambat datang kepadamu, maka tentu engkau tahu apa yang harus kamu perbuat. Dikatakan kau jemaat sebagai keluarga Allah, sebagai dikatakan tiang penopang dalam kebenaran. Dikatakan untuk mempersembahkan persembahan yang dikatakan persembahan yang kudus dan menjadi persembahan rohani. Ya, itu sebagai jemaat. Sekali lagi saudaraku, jadi kita untuk ke depan ya, yang kemarin nggak bisa diulang lagi ya saudara, untuk ke depan apapun masalah persoalan, mari kita kerjasama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, haleluya. Tapi sekali lagi saudara, segala puji, segala hormat bagi Tuhan. Saudara semua selesai dengan baik. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang sampai bagi saya dan saudara. Saudara kasih dikatakan ya, penyembahan yang benar ya kepada Tuhan. Penyembahan kita yang benar pada Tuhan ya. Saudara kasih penyembahan itu, saudara kasih ibadah itu, saudara kasih ada satu penyembahan ya, ada satu penyembahan. Jadi dikatakan saudara, apakah makna satu ibadah? Makna ibadah itu ada satu pengabdian kepada Tuhan. Jadi kalau kita berkatakan aku ibadah, kita dengan kata lain kita bersikap, artinya aku mengabdi sama Tuhan. Kuabdikan diriku kepada Tuhan ya. Untuk apa kita mengabdikan diri kita? Kita beribadah kepada Tuhan untuk mensyukuri ya segala yang misalnya hari ini ya, selama seminggu kita sudah dipelihara Tuhan, sudah ditolong Tuhan, Tuhan berikan napas, berkekuatan bagi kita. Kita syukuri datang kepada Tuhan. Maka dikatakan dalam Mazmur 100 dikatakan mari bersorak, marilah masuk rumah Tuhan dengan sorak-sorai. Kenapa saudara? Karena perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita bersyukur karena perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, kemudian dikatakan makna yang kedua, dikatakan sudah sebagai pengabdian kita pada Tuhan. Selain daripada bersyukur, kita memuji Tuhan. Apa yang kita lakukan? Jadi bersyukur, saudara kasih dengan pujian itu agak naik sedikit level yang berikutnya. Pujian apa? Perbuatan-perbuatan Tuhan. Baik yang sudah Tuhan lakukan, baik yang sedang Tuhan lakukan, baik yang akan Tuhan lakukan.
lakukan dalam hidup kita. Jadi besar, yang dikatakan berilah pujian kepadanya karena besarlah perbuatan-perbuatannya. Besar perbuatan-perbuatannya. Kita menyadari sekali lagi sudah kasih perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita, yang memelihara kita, yang menjaga kita, ya sudah kasih yang memberikan kekuatan bagi kita. Itu karena perbuatan-perbuatan Tuhan. Maka dikatakan bagi saudara, sudah kasih ya, kita memuji Dia, kita datang beribadah kepada Tuhan karena perbuatan-perbuatannya. Atau belum terjadi, ya tapi kita bersyukuri Tuhan akan lakukan bagi kita. Apa ke depan, ya, apa hari esok, apa tahun depan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita bersyukur akan perbuatan-perbuatannya yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Nah, yang ketiga dikatakan, saudara sebagai pengabdian kita kepada Tuhan, saudara kasih maka dikatakan kita sembah Tuhan. Menyembah itu artinya dikatakan kita taklukkan segala keakuan kita, segala kedirian. Artinya penyembah itu tunduk sepenuhnya, ya. Maka kalau di dalam skeneo, ya namanya proskeneo, ya proskeneo, ya dikatakan itu artinya sudah dikasih penyembahan yang sambil berkata seperti anjing menjilat tuannya, ya. Kalau perhatikan anjing saudara kalau saudara pelihara anjing yang baik saudara, maka ketika sudah datang saudara dari pintu dari rumah di saudara kasih atau saudara akan disong-songnya sampai gerbang, saudara sampai dijilat-jilatnya sampai saudara kasih ekornya itu sampai saudara kasih ya kelepar-kelepar saudara kasih. Itu artinya dia berkata selamat datang Tuhan, kau datang sudah aku rindu kepadamu. Kau datang, udah datang padaku, dikatakan aku rindu kepadamu, dari tadi aku cari kau. Seperti itu kayaknya perkataan anjing itu, walaupun kita nggak tahu ya saudara kasih, tapi dengan katanya dia sesuatu song-song kita, dijilatinya ke kita kadang-kadang, tapi cuma kita berkata asal gitu ya saudara. Tapi itu sikapnya saudara, hormatnya sebenarnya dia menyambut kita saudara. Seperti itulah kayaknya kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kita berkata sama Tuhan, tidak ada apa-apa dalam diriku ini selain daripadamu. Makanya yang kita berkata tadi pada kata, selain kau tiada padaku. Ya, sudah kasih di bumi ataupun di surga. Gak ada satupun yang kuingini dikatakan selain daripadamu. Ya saudara, itu penyembahan saudara kasih yang diberikan oleh Daud ketika dia saudara kasih benar. Kalau perhatikan ayat sesudahnya itu dalam Mazmur 73 ya saudara, dari ayat 25 saudara kasih ya sampai 28 itu ya saudara kasih ya, itu sebenarnya dia mengalami sesuatu hal yang gak punya apa-apa rasanya, gak ada pertolongan apa-apa pada saat itu, punya masalah yang besar dalam hidupnya, tapi gak ada pertolongan siapa-siapa pun ya, baik di bumi baik di surga, gak ada yang dimiliki apapun, gak ada keinginan yang lain daripada selain dari memuji Tuhan. Maka dikatakan sesudah itu dikatakan aku suka dekat denganmu, dikatakan dekat sedekat binasalah orang yang jauh dari hadapanmu, maka aku suka dekat padamu untuk menceritakan segala perbuatan-perbuatanmu, ya saudara kasih. Jadi kenapa kita harus menyembah Tuhan? Karena kita menaklukkan dirinya. Ada keinginan kita, ada kemauan kita, ada tujuan hidup kita kadang-kala di luar dari Tuhan saudara, tapi karena kita mau menyembah kepada Tuhan, kita sisihkan semuanya. Atau rasa malu, rasa enggan saudara kasih itu hilang ketika kita punya rasa kepada Tuhan yang berkata dalam hati kita, gak ada yang lain padaku selain Engkau. Maka kita gak segan angkat tangan karena kita rasa kagumnya mengagumi Tuhan dengan berkata, tidak ada yang lain padaku selain Engkau, gak ada keinginanku yang lain selain daripadamu. Maka ketika kita angkat tangan, cucuran air mata kita itu bukan air mata cengeng, tapi dengan luapan isi hati yang paling terdalam mengatakan kepada Tuhan, gak ada yang lain selain daripadamu. Mungkin kita sudah kasih merasa dalam hidup kita sehari-hari kayaknya gampang hidup ini, gak ada pegangan apa-apa, gak ada pengharapan apa-apa. Tapi ketika kita datang menyembah Tuhan, kita yakin Tuhan hanya satu-satunya pertolongan dalam hidup kita. Maka kita semua kita tundukkan diri kita kepada Tuhan. Amin Bapak Saudara. Jadi itu makna ibadah. Jadi sekali lagi saudara, makna ibadah. Yang kelima saudara dikatakan, kenapa kita harus beribadah? Karena kita mau melayani Tuhan. Jadi kita
bersolat, kita menyanyi, menyembah Tuhan, bermasuk, itu melayani Tuhan. Ya, jadi pelayanan itu bukan hanya sekedar terima tamu, kolektan, ya, saudara kasih nyanyi di sini sebagai singer atau WR atau main musik, ya, itu hanya sebahagian dari pelayanan. Tapi pelayanan pribadi kita juga, karena ada pelayanan, ada dua jenis pelayanan kepada Tuhan. Satu pelayanan langsung, satu pelayanan tidak langsung. Menerima tamu, kolektan, WR, singer, pemain musik, itu pelayanan tidak langsung sama Tuhan. Tapi pelayanan langsung apa? Yang pribadi worship dengan Tuhan. Saudara kasih, langsung kepada Tuhan, kita berkata-kata dengan Tuhan, kita sembah Tuhan, kita bermasmur, kita puji Dia, itu langsung bisa kita lakukan. Saudara kasih, ya, kita melayani. Jadi sikap kita, saudara kasih, di hadapan Tuhan saat ibadah itu sikap pelayanan. Maka dikatakan di dalam Ibrani, saudara kasih 12 itu dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan. Dikatakan dengan apa dikatakan? Karena itu beribadahlah kepada Tuhan dengan hormat dan takut akan Tuhan. Ya, saudara kasih. Karena itu dikatakan, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena itu marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Dapat dikatakan dengan hormat dan akan Tuhan, ya, dengan dikatakan saudara. Jadi kita saudara kasih hormat itu, saudara. Saya katakan sama anak saya kemarin malam, ya, tuh lupa saya katakan. Nah, kepada guru aja di sekolah kau tidak bisa main-main. Ya, ketika guru datang, kau kasih jaga sikapmu, gitu ya. Saudara kasih atasan kita yang mungkin kita hormati lebih dari kita, saudara kasih, kita mungkin nggak sembarangan cakap di depannya, nggak sembarangan bertingkah di depannya, saudara kasih, apalagi kita, ya, menyembah Tuhan, ya. Dikatakan dalam Maliaki berapa, ya, dikatakan saudara kasih, ya, Maliaki saya lupa, tapi ayat 14 itu kan dikatakan situ, dikatakan, ya, bawalah persembahanmu, dikatakan jangan persembahan yang nggak benar, dikatakan saudara, tapi dikatakan saudara, karena aku ini ada raja yang besar. Ini Tuhan yang berkata, aku adalah dan raja yang besar. Jadi kita sudah kasih beribadah itu sedang menghadap Allah di atas Allah, Tuhan di atas Tuhan, raja di atas segala raja. Karena itu maka dikatakan beribadahlah, layanilah Tuhan dengan segala hormat kepada Tuhan, menghormati Dia, mengasihi Dia, mencintai Dia lebih dari segalanya. Jadi kita beribadah bukan sekedar nyanyilah, ya, tepuk tangan kalau kita mau, kalau nggak mau ya diam aja. Enggak, saudara. Yang kita layani ada raja di atas segala raja. Sikap hidup kita, saudara kasih, adalah salah satu penghormatan kita kepada Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Jadi katakan ada 5 makna saudara kasih dalam ibadah. Saya ulang sebentar. Saudara kasih 1, mengucap syukur. Ya, yang kedua memberi pujian kepada Tuhan. Yang ketiga adalah saudara kasih memberikan penyembahan kita kepada Tuhan. Yang keempat dikatakan saudara kasih memberikan saudara kasih pelayanan kita yang terbaik kepada Tuhan. Mengucap syukur, saudara kasih memberi pujian kepada Tuhan, memberikan saudara kasih ya penyembahan kita kepada Tuhan, dan kemudian saudara kasih dikatakan di sini pelayanan kita. Jadi 4, saudara kasih 4 yang harus kita lakukan. Itu sikap kita dalam ibadah kita. Saudara kasih, maka dengan kata lain, saudara kasih, kalau dulu saya lihat pertama kali ketika saya ibadah, saudara dalam karismatik Iker, saudara atau dari saudara kasih, setelah siap firman Tuhan, saudara kasih, orang langsung berlutut. Maka mari kita berlutut, semua berlutut menghadap karena di kursi saudara kasih. Jadi kita menghadap saudara kasih. Kadang-kadang sembah Tuhan di situ, ya. Saya ingat masih pertama kali di Kemenangan juga, masih di pertama kali di GKI seperti itu, saudara. Berlutut ketika siap menyembah firman Tuhan. Setelah selesai firman Tuhan, saudara. Jadi kadang saya rasakan, saudara, kepuasan yang luar biasa, saudara, kepuasan yang luar biasa. Sebenarnya saudara kasih, kita ibadah itu mau bertemu dengan Tuhan dan menumpahkan semua isi hati kita pada Tuhan. Maka kalau sudah selesai ibadah, lega, sukacita, saudara. Kenapa? Lepas bebannya. Ya, di manakah kita curahkan isi hati kita? Sama Tuhan. Ya, bolehlah saudara curahkan
katakan sama teman curhat saudara, boleh, tapi saya katakan saudara, yang paling safe saudara kasih mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, saudara kasih adalah kepada Tuhan. Sama seperti Hana, ketika saudara kasih dia berdoa, saudara kasih biasanya sekali setahun saudara kasih keluarganya pergi ke Shilo, saudara kasih beribadah sama Tuhan, saudara kasih ya. Saat itu saudara udah suaminya, saudara kasih ya punya istri lain, ya punya istri kedua. Kenapa saudara? Kita ini bukan kita jangan izinkan istri kedua, tidak, tapi dari firman Tuhan sudah dikasih. Karena apa saudara? Karena saudara kasih Hana ini mandul. Saudara kasih lalu Elkana mengambil Penina. Saudara kasih lalu ada anaknya. Saudara kasih lalu setiap tahun mereka pergi ke Shilo. Saudara kasih untuk beribadah, saudara. Lalu saudara kasih ya Penina, saudara kasih dengan segala sesuatunya, dengan namanya ya saudara karena sudah punya anak, maka kasih Elkana itu saudara berbagi, saudara kasih kepada istri yang kedua. Dan perasaanlah saudara kasih Hana ini gak dipedulikan, gak ada diperhatikan, dan merasa dia saudara kasih aibnya ada, gak punya anak. Maka saudara kasih ketika di rumah Tuhan, dia menangis terus suduh-suduh sampai firman Tuhan berkata, dikatakan mulutnya dikatakan bibirnya komat kamit, sampai saudaraku Imam Eli mengira bahwa dia mabuk. Tapi dia berkata, Bu, saya bukan mabuk Tuhan, dia katakan. Saya ini dikatakan punya curahan isi hati, aku mencurahkan hatiku dikatakan, karena aku punya madu yang menyakitiku, dikatakan aku tidak punya anak. Lalu dia berdoa lalu berkata sampai dikatakan Imam ini dikatakan, saudara kasih tahun depan dikatakan engkau dikatakan sudah punya anak. Nah, saudara kasih kenapa saudara? Saudara kasih dia dapat pulang ke daerahnya, saudara mendapat satu kabar yang baik dari Tuhan. Saudara kasih karena apa dikatakan? Dia bertemu dengan Tuhan, dia curahkan isi hatinya sama Tuhan. Lalu Tuhan berfirman lewat Imam Eli bahwa dikatakan tahun depan dikatakan, saudara kasih ya, saudara engkau akan punya anak. Nah, saudara kasih kenapa saudara? Karena dia sembah Tuhan. Di saat dia punya, saudara kasih persoalan yang besar, merasa tidak dihargai, merasa disepelekan, merasa direndahkan karena tidak punya anak saudara. Lalu dia saudara kasih datang mencurahkan isi hatinya sama Tuhan saudara. Lalu Tuhan berjawaban kepadanya. Sebab apa saudara kasih dalam nama Yesus Kristus? Tuhan ada jawaban dari segala masalah kita. Tapi dengan kata lain, kita harus datang saudara kasih curah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Semua pun akan diselesaikan. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan berkata saudara kasih, aku datang supaya dombaku itu mempunyai hidup dengan segala kelimpahan. Itu janjinya Tuhan bagi saya dan saudara. Itu bukan hanya kelimpahan materi, bukan kelimpahan hanya berkat-berkat saja, tapi kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan pengharapan, kelimpahan saudara kasih pertolongan dari Tuhan saudara, kelimpahan ketenangan batin. Banyak orang sekarang ini saudara kasih khawatir, kekhawatiran saudara kasih bertimbul-timbul dalam hidupnya. Saudara kasih kenapa? Karena tidak dapat ketenangan, karena jiwanya tidak tenang. Kenapa tidak mendapat ketenangan jiwanya? Karena dia tidak bertemu dengan Tuhan. Jadi saya katakan sama saudara, saudara kasih yang menyelesaikan segala sesuatu hidup kita hanya Tuhan. Tapi harus dapatkan Tuhan lewat ibadah kita. Harus kita bertemu dengan Tuhan lewat ibadah kita. Saudara kasih, kalau kita tidak bertemu dengan Tuhan dengan ibadah kita, saya katakan kepada saudara kasih, kita akan merasa kosong, merasa gimana, merasa takut, merasa khawatir, merasa bingung menghadapi persoalan ini, merasa tidak ada daya apa-apa menghadapi persoalan kita. Tapi ketika kita mengalami itu, saudara kasih pertemuan dengan Tuhan, ada kekuatan dalam hidup saya saudara. Ada kekuatan batin, saudara kasih, kekuatan iman, kekuatan kasih kita dapatkan ketika kita bertemu dengan Tuhan. Inilah yang kita saudara kasih rindukan dalam Tuhan. Dan Tuhan itu masih ada sampai sekarang, saudara. Dia mengerti akan hidup kita, saudara. Saudara kasih cucuran air mata kita, tetesan air mata kita, Tuhan tahu. Bahkan kedalaman lubuk hati ini Tuhan tahu apa pergumulan kita, permasalahan kita. Tapi Tuhan mau saya dan saudara datang kepadanya. Saudara sujud rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Akui bahwa dialah satu-satunya Tuhan dalam hidup saya saudara. Haleluya Bapak saudara. Nah, jadi penyembahan dikatakan di sini. Mari kita lihat sebentar saudara kasih di dalam Kejadian. Ya, Kejadian saudara kasih 22 dari ayat 1 dulu sampai dengan saudara 8. Nanti kita teruskan ayat yang lainnya. Kejadian 22. Ini mengenai Abraham.
ya. Saudara kekasih, Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 8. Kita gantian bacanya ya. Saudara kekasih, kita lihat nantinya. Kejadian 1 ayat sampai 8. Saya baca, nanti saudara sambung ayat genapnya. Oke. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Ya, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang hambanya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Iya. Kata Abraham kepada kedua hambanya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku akan beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil korban bakaran itu dan memikukannya atas bawah sisa anaknya. Sedangkan di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Iya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang amin. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Ya, maafkan saya ya. Saudara kekasih dikatakan di sini. Jadi Abraham, saudara kekasih di sini dialah yang pertama kali yang mengadakan saudara kekasih penyembahan kepada Tuhan. Di sinilah pertama kali saudara kekasih disebut dengan kata penyembahan kepada Tuhan ya. Saudara kekasih dikatakan di sini saudara kekasih ya. Di ayat ini Bang, saya ulang sebentar. Dikatakan di sini ya, saudara kekasih perkataan penyembahan. Dikatakan di sini ya. Ya, saudara kekasih kata Abraham kepada kedua hambanya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Jadi kata sembahyang di sini, kalau saudara kekasih diambil dari bahasa Inggris, dikatakan saudaraku, saudara kekasih worship, ya, worship yaitu penyembahan kepada Tuhan. Jadi ini yang pertama kali saudara kekasih disebut dalam Alkitab. Ada saudara kekasih pertama kali kata penyembahan. Nah, saudara kekasih di sini yang kita lihat saudara. Jadi saudaraku bahwa Allah, saudara kekasih ya, yang berfirman sebelumnya sebenarnya kepada Abraham, yang akan memberikan keturunan yang banyak seperti pasir di laut, seperti bintang di langit, seperti itulah banyaknya nanti keturunanmu ya. Tapi bahwa saudara kekasih itu, saudara kekasih dijanjikan Tuhan kepada Abraham, saudara kekasih itu tidak langsung jadi. Itu ditunggu sampai 25 tahun berikutnya, saudara. Jadi umur 75 tahun Allah berfirman kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bangsa, bapa banyak segala bangsa. Dikatakan seperti banyaknya pasir di laut, ya, seperti banyaknya bintang di langit, seperti itulah nanti keturunanmu. Tapi ditunggu itu sampai 25 tahun. Saudara kekasih, akhirnya lahirlah Ishak saudara. Setelah saudara kekasih, dia senanglah hati Abraham bahwa Tuhan sudah jawab doanya. Saudara kekasih senang, dia saudara kekasih ya, sama seperti kita punya anak. Seperti saya misalnya kalau si Valeri saudara kekasih senang kita lihat Valerinya, saudara main-main, saudara kekasih lagi sekarang ini udah mulai mengerti saudara apa yang kita bicarakan. Saya katakan sama orang anak-anak, nggak perlu bahasa bahasa malaikat ya, bahasa biasa aja sama anak-anak. Saya bicara sama dia seperti orang dewasa, cerita dengan dia. Jadi katakan, aku mau kesana sebentar ya, jangan turun dari tempat tidur, jangan ini ya. Walaupun dia lihat katanya, tapi dia ngerti. Sebentar, aku kesana, saudara. Dia tunggu itu saudara. Gak apa saudara. Lalu saudara, kalau ada sesuatu yang katakan ya, jangan lakukan itu. Cuman kadang-kadang agak ini risih juga. Apa yang kita larang itu yang diperbuatnya. Harus anak baik Pak Leri, harus anak pintar, gitu, harus begini ya, saudara. Kalau kita lagi marah, dia ngerti. Kalau kita lagi nangis, saudaraku lagi penyembahan, beribadah saudara, dia ini kan usuk begini. Dia mengerti. Berarti dia tahu. Kalau kita lagi nggak senang pun dia mengerti, saudara. Jadi dengan kata ada kesenangan
dalam diri kita ini. Mungkin lebihlah Abraham kepada Ishak seperti itu. Wah, 25 tahun saudara ditunggunya anaknya itu, apa yang dijanjikan Tuhan. Satu-satunya, ya kalau perhatikan dikatakan tadi di situ, saudara kekasih dikatakan ya, persembahkanlah anak tunggalmu itu, ya, dan anak yang engkau kasih. Ayat 2-nya kembali saya baca saudara, ya, dikatakan. Jadi saudara kekasih hanya satu anaknya, anak yang tunggal itu. Saya baca ayat 2-nya kembali dikatakan di sini, ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, Bapak Saudara kekasih, jadi di sini Allah Saudara kekasih berfirman pada Abraham. Ya, ini yang penting bagi saudara-saudara. Kenapa Allah berfirman kepada Abraham, saudara kekasih? Karena saudara kekasih, Allah mau melihat bagaimana sih responnya si Abraham ini. Dengan kata lain saudara, tapi kita bersyukur saudara, walau dia sedang menikmati berkat yang Tuhan berikan kepadanya, anak satu-satunya, namun dia masih peduli, merespon kepada Tuhan. Ya, ketika Allah berfirman kepadanya, langsung disambut, ya Tuhan, sudah respon. Ini saudara kekasih, respon dia. Saudara kekasih, maka ketika dia respon, kemudian dikatakan, saudara kekasih responnya itu, dan Tuhan berfirman berikutnya dikatakan saudara, dan persembahkanlah anakmu yang tunggal itu. Saudara kekasih, artinya saudara, tidak ada anak yang lain, saudara. Anak tunggal, anak yang paling dikasih, saudara, untuk diminta Tuhan dipersembahkan. Itu bukan hal yang mudah, saudara. Itu bukan hal yang mudah untuk saudara kekasih dilakukan, saudara. Saudara kekasih, seperti yang tadi saya katakan, sudah 25 tahun dia tunggu, dan diharapkan inilah nanti saudara kekasih akan menjadi pewaris dalam hidupnya. Tapi sedang aku menikmatinya, sedang aku menikmati hubunganku dengan baik dengan Ishak ini. Kenapa ya Tuhan ini? Kenapa Tuhan harus minta lagi? Kayaknya ya kalau secara pikiran, mungkin kalau terjadi kepada saya seperti itu, saya kan protes Tuhan. Apa ya Tuhan ini? Katanya kejanjikan, tapi sudah diberikan, diambil lagi. Apa ya, gak betul Tuhan ini? Kayaknya bermain-main Tuhan ini, ya. Mungkin dari yang lain, atau protes-protes yang lain dalam diri saya. Tapi saudara kasih kita lihat di sini, ya. Ketika Allah berfirman kepadanya dan menyuruh saudara kasih anaknya itu, saudara kasih untuk dipersembahkan untuk melayani, mungkin gak apa-apa lah, ya. Tapi ini dengan jelas Tuhan sebut, persembahkan anak tunggalmu itu, anak yang kau kasih itu dipersembahkan menjadi korban bakaran. Wah, dibakar anaknya. Wah, gak bisa masuk akal saudara. Yang permintaan itu kayaknya gak masuk akal saudara. Saudara kasih, gak mungkin, gimana itu? Saudara kasih, tapi saudara bisa lihat, saudara kasih, di sinilah saudara, hati Abraham teruji dengan luar biasa. Saudara kasih, tapi saudara bisa lihat apa jadinya saudara. Ketika Allah berfirman kepadanya seperti itu saudara, bahwa menyuruh anaknya untuk dikorbankan, yang sudah dinikmatinya, apa yang sudah Tuhan janjikan, Tuhan berikan, kok Tuhan ambil. Apanya Tuhan itu? Tidak seperti itu. Saudara kekasih, mungkin tengah malam berfirman Tuhan kepadanya, tapi perhatikan ayat 3-nya, ya. Saudara kekasih, responnya luar biasa, enggak berlambat-lambat saudara. Dikatakan ini responnya ayat 3-nya, sebagai saudara perhatikan di sini, ya. Keesokan harinya, pagi-pagi, bukan siang hari, bukan sore hari. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham, ia memasang pelananya dan keledainya dan memanggil kedua orang hambanya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu juga untuk korban bakaran itu, lalu berangkat dan ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Wah, keesokan harinya, gak menunggu waktu saudara. Walau sulit permintaan Tuhan itu, atau saudara kasih apa yang diminta Tuhan itu, kayaknya gak mungkin. Hanya ditunggu lama, saudara kekasih, ya, umurnya 100 tahun, ya saudara kekasih, ya, istrinya saudara kekasih mungkin sudah lanjut usia juga kira-kira saudara kekasih, ya. Jadi mereka itu bahkan dikatakan firman Tuhan sudah mati haidnya, saudara kekasih salah itu, ya. Tapi kok Tuhan minta lagi, tega kali Tuhan itu, bukan seperti itu. Tapi langsung dia bangun pagi hari, saudara kekasih, dibangunkannya hambanya, saudara kekasih, ya,
mengorbankannya Ishak, kemudian dipersiapkannya kudanya, saudara kekasih, dan di belakang kayu, dipersiapkannya api, dipersiapkannya saudara kekasih pisaunya, saudara, segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengorbankan Ishak dipersiapkannya. Saudara kekasih, itu respon yang luar biasa. Saudara kekasih, respon yang luar biasa. Maka dengan kata lain saudara, akhirnya kita lihat perjalanannya itu saudara kekasih, apa yang jadi saudara kekasih. Ya, saudara kekasih, walau mungkin ya saudara kekasih ini sebenarnya saudara sesuatu mungkin yang karena nggak kejadian sama kita. Mungkin kalau saudara kekasih kejadian sama kita kayaknya gimana ya gitu ya. Tapi dia katakan sih, lalu maka dikatakan apa? Ketika pada hari Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Dia jalan, dia berangkat dengan hambanya, dia berangkat dengan Ishak, saudara. Saudara, mereka jalan, saudara kekasih ya, dengan sikapnya, saudara kekasih yang sungguh gimana ya, saudara kekasih. Tapi saudara bisa lihat di sini apa yang jadinya, saudara. Dilihat dari itu, saudara, apa yang ditunjukkan Tuhan di jauh masa, saudara. Dengan kata lain, saudara, artinya udah saudara kekasih disuruh anak dikorbankan itu, tempat untuk mengorbankan itu jauh. Artinya saudara kekasih perlu waktu untuk saudara kekasih untuk mencapainya, perlu tenaga untuk mencapainya. Ada yang dikorbankan, udah terganggu perasaannya, terganggu pikirannya, saudara, korban lagi tenaga, korban waktu, saudara. Tapi dikatakan dia jauh berjalan, saudara. Artinya untuk mendapatkan apa yang maunya Tuhan, saudara kekasih, ada yang harus kita korbankan. Ya, saudara kekasih, ini mungkin karena sekarang ini baru kita baca, lalu kita tahu, oh dia korbankan itu, karena adanya penggantinya, ya dikatakan domba. Ini baru karena kita sekarang baru baca. Waktu dulu nggak taunya Abraham apa sih maksud Tuhan, dia nggak tahu akan ada domba yang akan menggantikan Ishak. Gak tahu kalau Ishak itu gak jadi dikorban. Dia tahu, saudara, cuman dia saudara, apa yang disuruh Tuhan, dia serius melakukannya, dia sungguh-sungguh melakukannya sambil berjalan. Dan dikatakan saudara kekasih, maka dikatakan di sini ayat, saudara kekasih, dikatakan ayat dimanya ini yang saudara kekasih dikatakan, setelah mereka berjalan, saudara lihatnya tempat yang disuruh Tuhan, yang saudara kekasih yang disuruh Tuhan, di mana Ishak yang akan dikorbankan itu masih jauh. Dia jalan terus. Lalu ayat 5-nya dikatakan di sini, kata Abraham kepada kedua hambanya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Ya. Seperti kemarin saya katakan anak saya, kalian harus ikut ya. Ngapainlah kami di situ, mah? Aduh, dikatakan, ngapainlah kami di situ? Duduk aja kami sih. Kita di sana melayani Tuhan, bukan mau duduk-duduk. Melayani Tuhan, kita ibadah. Saya katakan sama, aduh mah, lebih aku di rumah kerjain PR-ku, banyak kali PR-ku. Harus saya katakannya, kan adanya si Deborah, kan adanya si Elsa pasang itu laptop, dia katakannya. Harus datang. Kita ke sana ibadah. Bukan berjalan-jalan, bukan sekedar menyaksikan pemberkatan nikah, tapi ibadah. Katakan Bapak Gembala, ayo semua harus ikut, katakannya. Ya mungkin begini ada, aku tanding kami gini ya. Saya katakan, bapakmu khotbah, kau gak mau ikut. Katakan, apa sih gitu ya? Itu udah nada tinggi loh, asal udah seperti itu. Ya, saudara kekasih, ya, tapi ya. Nah, saudara kekasih ya, jadi dikatakan kami pergi, dikatakan kami akan sembahyang. Dia tidak berkata Ishak akan kukorbankan, tidak, saudara. Dia katakan kami sembahyang. Ini perkataan iman, Bapak Saudara. Kita ke depan menjalani hidup ini dengan ibadah, saudara kekasih. Hidup ini ibadah, saudara. Saudara kerja itu anggap ibadah. Saudara mengerjakan sesuatu pekerjaan di kantor, di pajak, di tempat saudara kerja, dimanapun, itu anggap ibadah kita sama Tuhan. Ketika kita menganggap itu suatu ibadah kita kepada Tuhan, maka kita akan lakukan itu dalam nama Yesus. Maka firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 dikatakan, saudara 17 dikatakan, apapun yang kau lakukan dalam nama Tuhan, apapun yang kau lakukan dan kau katakan
katakan, dikatakan lakukanlah itu dalam nama Yesus. Lakukan dalam nama Yesus apapun yang kita lakukan. Jadi kita hidup kita ini sebenarnya, kita ini itu dipersiapkan Tuhan, diselamatkan Tuhan. Tuhan berikan hidup bagi saudara-saudara untuk beribadah, untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dimanapun kita berada. Jadi ibadah bukan hanya di gereja saja, tapi ibadah kita di mana saja dan kapan saja. Kita sedang hati dan pikiran kita sedang tertuju sama Tuhan. Kita lakukan pekerjaan kita saudara dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita melakukan, karena kita tahu ada Tuhan sebagai Tuhan yang kita layani dalam hidup kita. Kalau yang anak sekolah, sekolah dengan ibadah. Saudara kasih makan dengan kata lain, ketika kau menganggap sekolahmu itu, ketika kau belajar ke sekolah atau mengerjakan PR itu merupakan ibadahmu kepada Tuhan, maka kau akan lakukan PR-mu, sekolahmu dengan sungguh-sungguh. Apapun yang kita lakukan. Jadi dengan katanya saudara, dalam arti daripada sembahyang di sini artinya melakukan seturut apanya Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dari kata-kata jadi kami akan kembali kepadamu. Artinya apa saudara? Kalau kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan kembalikan sesuatu kepada kita. Karena firman Tuhan berkata, dikatakan, kalau beri maka kepadamu akan diberi. Kalau Tuhan mau memberikan kekuatan kepada kita, kalau Tuhan mau memberikan perpanjangan umur kepada kita, kalau Tuhan mau memberikan damai sejahtera, ketenangan, pemeliharaannya dalam hidup saudara-saudara, marilah mempersembahkan yang terbaik dari seluruh hidup kita. Beri yang terbaik dari seluruh hidup kita. Kalau kita berikan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah, firman Tuhan berkata, dikatakan, Tuhan tidak pernah berutang apa-apa kepada kita. Ya, kami akan kembali kepadamu. Tuhan akan kembalikan. Dikatakan saudaraku dalam 2 Tawarik, saudara kasih 7 ayat 14 ya. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan di sini, saudara kasih dikatakan di sini ya, jika umatku dikatakan berseru, dikatakan ya merendahkan diri dan berdoa, dikatakan saudara, saya baca ke saudara ya, umatku dekat yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan kembalikan. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur, saudara kasih Mazmur 43 dikatakan, anakmu laki-laki dikatakan dan anakmu perempuan akan kubawa dan kugendong datang kepadamu. Artinya, saudara, segala sesuatu yang pernah hilang dari kita, kesehatan kita, berkat kita yang pernah dicuri oleh iblis, oleh apapun, satu-satuan akan kembalikan kepada saudara-saudara. Damai sejahtera kita yang pernah hilang karena sesuatu hal, saudara, Tuhan akan kembalikan. Anak-anak kita kayaknya mulai jauh dari kita, mulai kayaknya nggak bisa kita perintah, mulai kita nggak bisa koordinir. Datanglah kepada Tuhan, sembahlah Tuhan. Satu-satuan sendiri akan membawa dia dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita, saudara. Dengan caranya Tuhan, saudara. Tapi kuncinya bagi saya dan saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang percaya sama Tuhan, sembahyang. Saudara, tujuan hidup kita beribadah pada Tuhan. Allah akan memulihkan segala sesuatunya. Tidak pernah tidak, saudara. Tuhan akan kembalikan. Maka saya katakan saudara, ketika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan kembalikan. Kekuatan kita pun akan Tuhan kembalikan. Dan bisa enggak? Saudara kekasih, damai sejahtera kita mulai hilang. Tapi ketika kita beribadah pada Tuhan, ketika kita sembahyang sama Tuhan, Tuhan akan kembalikan damai sejahtera itu. Kekuatan kita mulai muncul, saudara. Tuhan akan kembalikan ketenangan yang luar biasa dalam hidup saya, saudara. Jadi sekali lagi dikatakan, saudara, kami akan pergi sembahyang, kami akan kembali kepada. Ini perkataan iman bagi saya, saudara. Saudara kekasih, apapun namanya, Tuhan akan kembalikan keluargaku. Apapun namanya, Tuhan akan kembalikan ekonomiku. Tuhan akan kembalikan segala sesuatu kepada kita. Ucapkan, aku beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan kembalikan segala sesuatunya. Amin, Bapak Saudara. Nah, yang berikutnya dikatakan di sini, saudara kekasih ayat 6, kembali kepada Kejadian 22 tadi. Saudara kekasih dikatakan di situ, saudara saya baca kepada saudara, dikatakan ayat 6-nya. Ya, saudara kekasih dikatakan di sini. Ya, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Wah, udah anak yang mau
dikorbankan, dikasih lagi beban sama dia untuk memikul kayu, saudara. Ya, Ishak itu ada gambaran kehidupan saya, saudara. Abraham itu, saudara kekasih, adalah Allah, saudara kekasih. Saudara kekasih, dengan kata lain, saudara kekasih, untuk kita bisa sampai kepada kehendaknya Tuhan, kita harus jadikan hidup kita jadi korban sama Tuhan, untuk menanggung beban apanya maunya Tuhan. Saudara kekasih, maka saya kata maaf seribu kali maaf, maaf seribu kali maaf. Jadi kalau kita saudara kekasih sudah berjemaah, kita harus ambil apa sih bebannya Tuhan di gereja ini, apa sih maunya Tuhan yang mau bisa aku kerjakan untuk pelayanan ini, untuk bisa maju, untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Itu harus ada bagi saya, saudara. Haleluya. Maafkan saya ya, saudara kekasih ya, itu harus ada. Saudara kekasih, maka dikatakan dalam mereka dikatakan berjalan bersama-sama. Ishak dengan Abraham itu berjalan bersama-sama. Jadi saya dan saudara harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dikatakan di sini dalam Mazmur 108 ayat 14 ya. Mazmur 100, dengan Allah kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar ya. Saudara kekasih, dikatakan di sini ya. Ya, saudara kekasih, Mazmur 108 ayat 14. Mungkin dia saudara dihafid ayat 13 ya. Tapi di Alkitab mungkin ayat 14. Sama-sama kita baca dua-duanya. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Jadi ini dia, ini yang dilakukan Abraham dengan Ishak. Saudara, Ishak bersama-sama dengan Allah. Seperti itu juga kalau kita mau, saudara kekasih, musuh-musuh kita, masalah kita, kesulitan kita, apapun yang mencoba menghalangi kita maju, keluarga kita maju, saudara kekasih, bisnis kita maju, usaha kita maju, pekerjaan kita mau maju, saudara kekasih, ada musuh mencoba menghalangnya. Musuh itu akan kita injak-injak bersama dengan Tuhan. Tapi kuncinya kita harus mau bersama dengan Tuhan. Kita andalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita libatkan Tuhan dalam hidup kita. Kita berkata sama Tuhan, dengan Engkau akan lakukan perkara-perkara besar. Bersama-sama dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan yang bersama. Sebagai bersama yang besar. Dan tapi dengan kata bersama dengan Allah itu dengan kan kita harus mau sudah bekerja sama dengan Tuhan. Dengan bagaimana caranya? Harus kita libatkan Tuhan dengan doa kita, dengan iman kita, dengan ibadah kita, dengan kehidupan kita sehari-hari. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara kekasih, ikutkan Tuhan dalam apapun bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam studi saudara. Ya saudara kekasih yang berstudi saudara, katakan sama Tuhan, Tuhan tolong aku dalam perkuliahanku ini, tolong aku dalam sekolahku ini, Tuhan beri aku kepintaran Tuhan, sertai aku Tuhan dalam pelajaranku, tolong aku biar aku nangkap apa yang disampaikan guru atau dosenku kepadaku. Ketika aku terima mata pelajaran, aku bisa nangkap, aku bisa mengerti, aku bisa mengingatnya kembali. Tuhan akan berikan, karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Di keluarga kita juga libatkan Tuhan. Tuhan tolong aku menghadapi keluarga ini, menghadapi suamiku, menghadapi anakku, menghadapi istriku. Sebut Tuhan dalam keluarga saudara, panggil nama Tuhan dalam keluarga kita. Sebutkan Tuhan dengan pikiran kita yang kecil ini, saudara, otak kita yang segenggam ini aja saudara, gak mampu menghadapi persoalan kita yang besar, menghadapi persoalan, menghadapi suami, menghadapi anak-anak, menghadapi istri, menghadapi persoalan kita di luar, gak mampu saudara. Tapi Allah akan bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Ada satu ilustrasi dikatakan saudara, ada saudara kekasih semut saudara, saudara kekasih yang kecil, saudara kekasih mau menyeberang, saudara kekasih ya, saudara seberang, saudara ke jembatan, saudara kekasih ya. Bagaimana semut yang kecil ini bisa sampai ke seberang dengan cepatnya saudara? Saudara kekasih, maka dia masuk, saudara kekasih, dekat telinga daripada saudara kekasih gajah saudara. Kalau dia sendiri melewati ke sungai yang besar, dia nggak mungkin bisa saudara. Saudara kekasih ya, nggak mungkin bisa. Tapi semut ini masuklah ke dekat telinga daripada gajah ini. Lalu dia berkata kepada gajah, mari gajah, kita seberangi jembatan ini, kita lewati jalan dikatakan sungai ini, kita akan sampai ke seberang saudara. Dengan gagahnya sampai di seberang saudara. Biarkan saudara kekasih, semut ini berkata, wore, bisa kita lewati jembatannya, ore, bisa kita lewati sungainya, ore. Bukan dia sebenarnya, tapi siapa? Gajah. Dia hanya menumpang saudara kekasih, numpang hidup. Kita seperti itu juga bersama dengan Tuhan. Bukan kita, maka firman Tuhan berkata, bukan kuat, bukan
siap mau kelas 2 SMA. Saya sudah dari sekarang sudah berkata, Tuhan bagaimana nanti? Maka saya katakan, kau kuliah anakku begini. Kau nggak kuliah kenapa apanya? Itu kadang-kadang dia maunya. Ya terserah kau lah. Saya katakan, gak ada harta bapakmu untuk warisanmu. Saya katakan, gak ada deposito untuk dibagi menjadi warisanmu. Hanya warisanmu, studimu, pendidikanmu. Dia katakan, ada seorang hamba Tuhan berkata, dia katakan, aku tidak pernah berprinsip menyiapkan harta buat anak-anakku. Cuma ku siapkan investasi yang paling terbaik dalam anak-anakku. Ku sekolahkan, ku kuliahkan. Itulah investasi yang terbaik baginya. Gak ada ku siapkan. Aku berkata sama mereka, kepada anakku, dikatakan, investasimu adalah pendidikanmu. Sepanjang kau bisa, akan ku kuliahkan kau. Itulah masa depan. Saya katakan juga, saya katakan sudah. Bagaimana caranya? Gak ada kekuatan kita apa-apa, gak ada kita miliki apa-apa, hanya mengandalkan Tuhan. Tetapi saya katakan sama saudara, jangan putus asa. Sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun kesulitan kita, kalau masih kita mengandalkan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Amin Bapak Saudara, ada Tuhan bersama dengan kita, maka kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Amin Bapak Saudara, ada Tuhan saudara, kita lalui bersama dengan Tuhan. Jangan mau tinggalkan, maka jangan tinggalkan ibadah saudara. Maka saudara kekasih, jangan sampai kita tidak ibadah, jangan sampai kita tidak berdoa, jangan sampai kita saudara kekasih tidak kita andalkan Tuhan. Kan ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, kita sedang berkata, aku sedang mengandalkan Tuhan. Maaf 1000 kali maaf. Ketika kita tidak berdoa lagi, ketika tidak baca firman Tuhan lagi, kita tidak beribadah lagi, kita sedang berkata, aku bisa tanpa Tuhan. Tanpa kita bilang, itu sikapnya sebenarnya. Tapi ketika kita berkata, aku datang kepada Tuhan, tidak ada siapa-siapa dalam hidupku ini selain Engkau, maka kita datang beribadah. Bangun pagi hari sebelum kita kerjakan yang lain, kita sudah menangis menyembah Tuhan sama Tuhan. Dan kita sedang berkata, tidak ada yang bisa kubuat tanpa Engkau Tuhan. Karena Tuhan, aku andalkan Engkau. Tuhan pasti Tuhan akan kerjakan apapun yang terbaik dalam hidup saudara. Amin saudara. Nah, yang berikutnya dikatakan ayat 7 ya, kembali kepada kejadian tadi ya, kejadian 22 ya, saudara kasih ayat 7 ya. Saudaraku, kejadian 22 ayat 7 dikatakan di sini, kembali saya baca ke saudara. Dikatakan di situ, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayah. Bapak sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba yang untuk dikorbankan bakaran itu? Wah, kalau anak saudara mungkin si Jehuda atau si Cantika atau siapalah ya, saudara Peter atau siapa, saudara kasih anak kita katakan, kalau itulah yang berkata itu, Pak Ma, di manalah korban yang domba yang mau dikorbankan itu ya. Saudara melek hati Abraham itu sebenarnya hancur, tapi dia tidak berkata seperti itu, saudara kekasih ya. Dia dikatakan, anakku, Allah akan sahut Abraham. Ayat 8 dikatakan, sama-sama kita baca dua-dua ya. Sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk dikorbankan bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan. Ketika Ishak bertanya, Bapak, di sini sudah ada kayu, di sini sudah ada api, tapi di mana domba yang mau dikorbankan? Wah, saudara kekasih, tidak bisa dijawab oleh Abraham. Tertutup mulutnya, saudara kekasih. Tapi saudara kekasih kemudian saudara kekasih, karena itu sudah berbicara Tuhan dalam hatinya. Lalu Tuhan taruhkan perkataannya, dikatakan, anakku, Allah akan menyediakan korban yang akan menjadi korban bakaran baginya. Di sini kita belajar, saudara kekasih ya, saudara kekasih, ini juga kita sebagai orang tua yang kukasihi ya, saudara kekasih. Ketika anak-anak kita mengutarakan persoalan kepada kita, kayaknya pikiran kita kayaknya nggak terjawab. Seperti anak saya misalnya kemarin kira-kira, Mak, kami harus bayar UKT loh, dikatakan harus segini gitu kan. Aduh, gimana itu ya, gitu ya. Berdoalah gimana itu, gimana caranya gitu ya, saudara kekasih. Dan akhirnya ketika dia sudah kasih berkata, kami harus bayar tanggal segini, baru terakhir Pak, gini tanggal 2 kemarin itu harus selesai bayar, dikatakan, karena tidak bisa isi KRS kalau belum bayar uang katanya. Sudah kasihnya buat doainlah, Tuhan akan bekerja.
Kita berdoa aja, nggak ada yang lain-lain. Saudara kekasihnya, saudara kekasih ya, saudara kekasih kita belajar sebagai orang tua yang kukasihi. Ketika anak-anak kita mengutarakan masalahnya, atau ketika kita hadapi masalah yang sedang ada di hadapan kita, saudara belajarlah berkata apa kata firman Tuhan. Ya, seperti Abraham, Ishak bertanya, Bapak di manakah ada domba yang akan dikorbankan kepada Allah itu? Ya, tapi Abraham menjawab, tidak seperti apa kenyataan. Harusnya yang dikatakannya, perkataan yang seharusnya apa? Kau yang dikorbankan. Itu perkataan yang seharusnya. Itulah perkataan yang seharusnya. Tapi Abraham tidak menjawab atau tidak berkata sesuai dengan kenyataan. Tapi dia jawab sesuai apa kata firman. Maka pertama kali ada di sini tertulis bahwa Allah adalah Jehovah Jireh. Allah yang akan menyediakan. Allah yang menyediakan korban untuk terbaik baginya. Allah yang menyediakan kebutuhan kita. Amin Bapak Saudara. Allah yang menyediakan masa depan anak-anak kita. Allah yang menyediakan segala suatu jawaban buat persoalan kita ke depan. Jangan dipikirin. Amin Bapak Saudara. Jangan mampuslah kita. Gak habislah kalian. Gak bisa lah kalau menyelesaikan perkuliahan itu. Oh habislah kita ya. Soalnya seperti ada mengatakan ya, dan Bu begini-begini sih, ini harus bayar uang kuliah begini gitu. Bisa nggak pakai uang ibu ya? Saya tertawa. Saya jawab teleponnya dengan tertawa. Kemudian aku nih kakak rohaninya ya, saudara kan. Kenapa kakak tahu? Aku bicarakan gini kakak tahu. Iya, kau yang lucu, kau pinjam uang sama aku. Saya tanya dia, tawa-tawa. Kak, jangan gitu lah kak, aku sering sini. Si Anu harus bayar kuliah segini. Tinggal besok loh bayarnya. Iya, aku lucu merasa kau pinjam uang dari aku. Kayaknya berarti kau anggap aku punya uang banyak. Aku bersyukur ya karena ada uang. Ketawa. Jangan gitu kak. Aku sebenarnya segan kali bilang sama kakak, tapi nggak tahu. Aku udah mencoba dari ujung ke ujung. Kemudian aku katakan nggak ada. Tinggal besok loh kak. Hatiku pun hancur. Aduh, gak ada lah uangku dikit. Mana lah caranya itu? Kalau mungkin 200.000, 300.000 boleh lah usahakan. Tapi kau minta 6 juta sedikit, gak ada lah uangku dia. Gimana lah itu? Ya soalnya aku nggak tahu lah cara sudah. Tapi ya, kita doain lagi gimana? Oh kok sian udah kok gini katanya begini so. Oh sian ya begini. Semua yang kakak bilang itu udah duluan ku tanya kak. Tapi jawabannya nggak ada lah kak. Nggak tahu lah bodoh. Jadi gimana itu? Maka misalnya nanti mungkin semester ini dia pray dulu kak, dia katakan. Cutilah dia gitu kan. Saya katakan Tuhan melakukan yang terbaik. Lalu saya chat. Nanya, kalau Tuhan sudah memulai pekerjaan dalam hidupmu, Tuhan akan meneruskannya sampai akhirnya. Apa yang Tuhan perbuat, Tuhan akan lakukan. Ya Bu, katakannya. Saudaraku kekasih dalam Kristus. Jadi belajar kita, walaupun kadang-kadang memang untuk mengucapkannya kayaknya gemetaran kita mengatakan. Bahwa seperti Abraham itu, gemetarannya dia mengatakan itu. Allah akan menyediakan domba untuk korban untuk dipersembahkan kepadanya. Harusnya kau dan aku. Kau yang korbankan ikan asal begitu. Kau yang korbankan itu gitu. Tapi nggak apa. Allah akan menyediakan korban yang akan dipersembahkan kepadanya. Ucapkan apa kata firman. Walau masih jauh dari pikiran kita, gak bisa kita nalar dengan keadaan kita. Tapi ucapkan firman Tuhan, karena Tuhan akan senang jikalau kita mengagumi Dia. Tuhan akan senang sebagai kasih kalau kita mengucapkan apa perkataannya. Sama seperti anak-anak kita. Kalau dia berkata, mamaku pasti bisa, bapakku ini pasti bisa. Oh, ada kebanggaan tersendiri bagi bapak. Bapakku pasti bisa memperbaiki ini. Misalnya rusak sepedanya, bapak pasti bisa kan memperbaiki ini. Atau soalnya kalau ada masalahnya, Pak dikatakan, ya aku kasih tahu nanti sama mamaku ya. Mamaku nanti akan lawan. Dan sebagainya. Ada kebanggaan tersendiri bagi kita jikalau ada anak kecil kita mengakui kehebatan kita. Walau mungkin kita gak bisa melakukan seperti apa ini, tapi ada kebanggaan tersendiri. Seperti itulah Tuhan itu. Ketika kita mengakui Dia, mengucapkan janjinya, mengucapkan firman-Nya. Karena firman Tuhan berkata Roma 4 ayat 21 bahwa
melakukan apa yang sudah Tuhan janjikan. Kita yakin, ucapkan apapun problema kita, apa kata firman Tuhan. Tapi bagaimana memang, saudaraku, harus kita penuhi hati kita dengan firman, sehingga kalau kita sesuatu mengalami masalah, saudaraku, firman itu keluar dari ucapan kita untuk menghadapi masalah kita. Jadi dia kata, ketika kita mengucapkan firman, untuk meninggikan firman Tuhan, Allah sendiri akan bekerja dalam hidup saya, saudara. Amin, Bapak Saudara. Allah akan bekerja, walaupun bisa berkata, udahnya dari dulu. Ada yang saya katakannya, ayo kita dua semalaman yuk. Ada muda-mudi kita di sini. Semalaman kita nya, dari dulunya Bu, kita berdua Bu. Jodoh terdapat. Saya kata nggak apa-apa dong, terus nanti Tuhan dikasihnya itu, kata saudara ya. Tapi dengan nada keceknya dikatakan ya, nanti lah Bu ya, aku lihat waktu aku bisa nggak aku gitu ya. Tapi saya nggak itu akhirnya dikasih juga jodohnya ya. Nah, saudara kekasih dalam nama kita sering juga berkata, dari dulunya firman-firman yang kita ucapkan firman-firman ini, tapi nyatanya hidup kita begini aja ya. Perjalanan hidup kita ke depan, ada dia apa saudara? Dari dulu ya tahu kita firman ini, tapi nggak pernah jadi dalam hidup kita. Sebenarnya ada orang berkata seperti itu. Tapi dikatakan sama saudara, jangan remehkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, dikatakan, barang siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Jangan remehkan firman. Firman ya firman, bahwa Allah akan menyediakan yang terbaik bagi kita. Setiap hari berkata, kebangun pagi hari kita, aku bersyukur Allah akan menyediakan segala sesuatu buat kebutuhanku hari ini. Amin. Kalau saudara mau kebaca, haleluya, Allah akan menyediakan berkatnya bagiku hari ini. Haleluya, Bapak Saudara. Ucapkan dengan perkataan iman. Walau belum, sebab saudara, mungkin memang saudara kekasih tidak, saudara kekasih mengucapkan firman itu tidak seperti makan cabai. Hari ini kita ucapkan langsung jadi. Tapi apa yang kita ucapkan, firman itu, firman Tuhan berkata, tidak pernah kembali dengan kosong. Dia akan mengerjakan seperti apa maunya Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Dan dengan kata lain, saudara, Allah akan menyediakan. Jadi berusaha, saudara kekasih, jaga hati kita, jaga pikiran kita. Jangan terlalu saudara kekasih fokus dengan masalah kita, sehingga kita berkata-kata dengan hati sesuai dengan masalah kita. Tapi berfokuslah kepada Tuhan. Ketika kita mengalami persoalan, masalah, kebutuhan atau apa saja pun, fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah pada firman Tuhan. Belajar mengucapkan apa kata firman Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan masalah kita. Maka Tuhan akan bertindak dalam hidup saudara. Amin, saudara. Maka dikatakan ayat 9 sampai dengan 12. Sebentar kita baca, mungkin sampai 13 ya. Saudara kekasih ya. Saudara Kejadian 22 tadi, saudara kekasih ayat 9 sampai dengan 12 ya. Kita gantian bacanya, saya bacakan ayat ganjil lagi, saudara bacakan ayat 6-nya sampai dengan ayat 13 nanti ya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya anak Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Ayat 2 sebelumnya. Amin. Amin ya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, iya Tuhan. Ayat 12. Amin. Amin. Ya, ayat 13 sama-sama. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, dan kandungnya tersangkut dalam luka. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Haleluya, Bapak Saudara. Dikatakan di sebagai kasih, ketika dikatakan saudara mereka berjalan terus, saudara mereka berjalan terus, saudara kasih, maka dikatakan saudara, apa yang jadi saudara? Saudara kasih dikatakan saudaraku, sampai mereka di tempat saudara, dipasangnya apinya, saudara dipasukannya, saudara kasih kayunya semua, saudara kasih sudah, saudara kasih, lalu diikatnya lah si Ishak, saudara kasih, lalu diambillah pedangnya, mau dihunusnya lah, saudara kasih Ishak itu. Tapi saudara bisa lihat di sini, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ini yang penting saudara. Sekali lagi, ini bukan sandiwara, bukan drama, bukan prank seperti Bapak Gembala berkata tadi. Bukan. Memang dia sungguh-sungguh membunuh Ishak itu saudara. Dengan tulus, dengan mungkin saudara dengan hati yang hancur, tapi dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya apa saudara kasih, apa yang jadi dikatakan di situ. Lalu saudara kasih dikatakan ayat 10-nya, mereka dikatakan saudara kasih ya, atau ayat 12-nya ya. Lalu berfirmanlah, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan, sebab telah
ini yang sekarang yang penting. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Ini tujuan Allah sebenarnya dari awal kepada Abraham. Jadi Tuhan mau bagi saya dan saudara, Bapak Saudara kekasih, kenapa kita harus mengalami persoalan? Kenapa kita harus mengalami kesulitan dalam hidup kita? Kenapa kita harus mengalami tantangan-tantangan dalam hidup kita sehari-hari? Tuhan mau. Bukan dari Tuhan sebenarnya persoalan itu, tapi sepengetahuan Tuhan. Dan Tuhan mau tahu apa sih, sejauh mana sih saya mengasihi Tuhan, sejauh mana saya takut akan Tuhan, sejauh mana saya setianya sama Tuhan, bagaimana komitmen saya sama Tuhan. Itu yang mau Tuhan tahu dari saya dan saudara. Tuhan mau tahu kedalaman kita. Sekali lagi saya ulang, setiap masalah yang kita hadapi, setiap persoalan yang kita hadapi, setiap kebutuhan yang kita sedang kita hadapi, Tuhan mau tahu apa respon kita. Haleluya Bapak Saudara. Sehingga dikatakan jangan stop. Saudara, Allah yang berseru. Biasanya saudara kekasih kita yang berseru karena kita punya persoalan. Tapi sekarang ini sebalik saudara, karena Tuhan lihat saudara kesungguhannya. Tuhan lihat memang enggak saudara teleng-aling saudara kekasih Abraham mau menyerahkan anaknya saudara. Dengan sungguh dia mau menyerahkan, maka Allah berseru. Dia katakan saudara, jangan kau apakan anak itu, jangan kau bunuh. Dia katakan saudara kekasih, sebenarnya kenapa? Sebab dikatakan aku sudah tahu. Dikatakan bahwa engkau, dikatakan sungguh-sungguh takut akan Allah. Tuhan mau tahu sejauh mana hormat kita sama Tuhan. Mengikut Tuhan ini bukan hanya sekedar ikut Tuhan begitu belajar, ya. Tapi Tuhan mau tahu kedalaman diri saya dan saudara. Sejauh mana komitmen kita sama Tuhan, sejauh mana kasih kesetiaan kita sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Maka dikatakan ayat 13-nya kembali sama-sama dua-duanya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya dan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Amin saudara. Ini yang penting Bapak Saudara. Saudara kasih, Abraham sebelumnya nggak tahu itu ada domba, nggak tahu saudara. Saudara, tapi saudara bisa lihat, saudara sekali saudara, ketika kita punya pergumulan, sebenarnya Allah sedang mengikuti kita dengan berkat yang lain. Saya ulang kembali saudara, setiap tantangan, persoalan yang kita hadapi, sepanjang kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, berjalan terus bersama dengan Tuhan, tetap memandang kepada Tuhan, tetap mengakui Tuhan dalam hidup, komit sama Tuhan. Saya katakan saudara, Allah sedang mengikuti kita dengan berkat-berkat yang lain. Haleluya Bapak Saudara. Allah sedang melakukan pekerjaan dalam saudara-saudara. Bagaimana mungkin domba kecil untuk naik gunung? Gak mudah itu saudara. Siapa yang membawa domba itu naik? Tangan Tuhan. Haleluya Bapak Saudara. Karena Tuhan, jangan segan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jangan tawar-menawar ikut Tuhan. Sungguh Tuhan kita Tuhan yang adil. Dari sini kita belajar saudara. Kalau Tuhan saudara kasih bisa melakukan yang terbaik bagi Abraham, saya katakan saudara, Tuhan pun bisa akan melakukannya bagi saudara-saudara. Tapi adakah penyerahan hidup kita? Adakah saudara kesetiaan kita? Ada ketekunan kita seperti Abraham kesetiaannya? Tapi saya berkata sama saudara, Tuhan akan lakukan. Tuhan akan mengganti segala sesuatunya. Apa yang kita korbankan, Tuhan akan ganti. Tuhan kalau saudara berkorban dengan tenaga untuk Tuhan, berkorban dengan waktu untuk Tuhan, berkorban secara materi dengan Tuhan, berkorban secara perasaan dengan Tuhan, satu saat Tuhan akan ganti semuanya. Air mata yang kita korbankan untuk melayani Tuhan, Tuhan akan ganti dengan sukacita, pengharapan dan janji-janji Tuhan yang akan digenapkan bagi saya dan saudara. Tapi saya dalam kesempatan saudara, Tuhan mau tahu sejauh mana rasa hormat kita, kesetiaan kita, komitmen kita, ketekunan kita akan Dia. Mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian kita. Aku masih punya Tuhan. Kita angkat pujian ini sebagai kasih dengan hormat kepada Tuhan. Akui Tuhan dalam hidup kita. Akui Tuhan dalam hidup kita. Dia akan melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan saudara. Apapun pergumulan saudara, apapun masalah kita, Dia akan lakukan sebagai kasih jauh melebihi di pikiran kita. Haleluya. Aku masih punya Tuhan.
saudara, Bapak saudara. Angkat tangan saudara, arahkan pandangan saudara kepada Tuhan. Tuhan akan lakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam hidup saudara. Tapi yang Tuhan mau dari hidup saya dan saudara, ada pengikutan kita yang sungguh akan Dia. Pandang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami datang kepadamu. Apapun problema kami, apapun masalah kami, Kau lebih besar dari segalanya. Engkau akan menyediakan segala sesuatu kebutuhan kami. Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Buat masa depan anak-anak kami, buat pekerjaan kami, buat keluarga kami, buat apa saja pun Tuhan. Allah kami akan melakukan pekerjaan yang besar dalam hidup kami Tuhan. Karena Kau Allah yang hidup bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah pertolongan kami. Itu selama-lamanya. Biarlah Yesus ditinggikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Secara khusus juga kami berdoa buat Tuhan Mak Ayu Tuhan yang sekarang ini orang Tuhan rumah sakit estetika. Tuhan Kau tolong dia Bapakku yang baik. Hari ini Tuhan disedot lagi Tuhan paru-parunya yang masih ada cairan Tuhan. Tuhan Kau tolong beri kekuatan, beri kesembuhan baginya Bapakku yang baik. Bahkan Tuhan setelah semasa Allah Tuhan medisnya sterilkan semua para dokter-dokter semua suster-suster. Kau berkati yang menanganinya dalam nama Yesus. Ayo percaya segala pekerjaan kuasa menyatakan bagi Mak Ayu Tuhan. Kaulah penyembuh, Kaulah pembebas, Kau penolong yang setia baginya Tuhan. Pengharapan hanya Kau Tuhan. Dalam nama Yesus semua pekerjaan setan ini bisa menipu Kau. Kuasa-kuasa jahat apapun Kau tidak bisa berkuasa Kau lepaskan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara kasih.